Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah sumber kekuatan. Saat ini kami juga datang dengan kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pandu dalam kami melanjutkan karya yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak, pernahkah melihat atau melakukan olahraga lari estafet? Lari estafet atau lari sambung adalah salah satu cabang olahraga lari dalam perlombaan atletik yang dilakukan secara beregu, tidak hanya satu orang. Setiap pelari di regu tersebut harus menempuh jarak tertentu sebelum dia memberikan tongkat penyambung ke teman satu tim yang ada di depannya. Proses ini diulang sampai beberapa kali, sampai akhirnya pelari yang terakhir dalam tim itu masuk ke garis finish. Diduga lari estafet itu pertama kali dilakukan oleh suku Aztec, Inca, dan Maya di area yang saat ini disebut sebagai Meksiko. Lari sambung ini mereka lakukan pada waktu itu tujuannya untuk meneruskan berita dari satu tempat ke tempat lain, karena memang belum ada media sosial seperti saat ini. Keberhasilan dari lari estafet itu diantaranya tentu kecepatan lari dan proses memberi atau menerima tongkat estafet itu jangan sampai jatuh dari satu pelari ke pelari yang lain. Dari lari estafet ini muncul istilah estafet kepemimpinan, estafet penugasan, dan lain sebagainya. Artinya menyerahkan kepemimpinan atau tugas dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Bacaan hari ini mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet kepada para murid untuk melanjutkan karya penyelamatan di dunia. Hal ini tampak di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sekali lagi ini adalah tongkat estafet yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Untuk mereka melanjutkan karya Tuhan Yesus keluar dari Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan mereka, membekali mereka, memberi contoh kepada mereka selama 3 tahun di saat mereka bersama-sama. Meskipun sejak kebangkitannya, Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan mereka, tapi penyertaan Tuhan Yesus itu terus diberikan kepada para murid melalui kuasa Roh Kudus yang menuntun mereka melanjutkan karya. Perintah Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas itu diterima oleh para murid. Mereka menjadi saksi karena tongkat estafet sudah mereka terima. Mereka menjadi saksi dari Yerusalem, sebuah kota, berkembang ke Yudea, sebuah provinsi, kemudian ke provinsi lain yaitu Samaria, yang kemudian oleh para murid Yesus yang lain, kesaksian ini dikembangkan lagi sampai ke Roma, oleh generasi lain, kemudian dikembangkan lagi ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, termasuk ke Indonesia, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Artinya, tongkat estafet dari Tuhan Yesus itu
terus berlanjut dari generasi ke generasi sampai saat ini, dan saat ini diberikan kepada kita. Kita, sama seperti para murid, juga diberi tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, ketika tongkat estafet sudah kita terima, mari kita menjadi saksi Kristus melalui gaya hidup kita, keteladanan kita, karya kita, cara kita mengekspresikan kehidupan, bahkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita mempersaksikan karya Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia. Tuhan berkati. Amin.